Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan merenungi 3 kisah menakjubkan yang semuanya mengajarkan kita satu hal penting, kekuatan doa dan kemahabesaran Allah dalam mengabulkannya. Kisah-kisah ini bukanlah dongeng, tapi adalah pelajaran berharga tentang keimanan, ketulusan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari kisah yang pertama. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kisah ini adalah salah satu kisah yang paling terkenal dan termasyhur yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menunjukkan betapa Allah mencintai hamba-hambanya yang berdoa dengan tulus bahkan di saat-saat paling sulit. Dahulu kala ada 3 orang lelaki yang sedang melakukan perjalanan. Saat hari sudah sore dan cuaca mulai buruk, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gua. Mereka masuk ke dalam gua itu. Tiba-tiba tanpa mereka duga, sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutupi pintu gua itu dengan rapat. Batu itu begitu besar dan berat sehingga ketiga orang itu tidak bisa menggesernya sedikit pun. Mereka terperangkap di dalam kegelapan gua. Panikan melanda. Mereka mencoba sekuat tenaga, tapi batu itu tak bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal kebaikan yang paling tulus yang pernah kita lakukan, semata-mata mengharap wajah Allah." Maka mereka pun mulai berdoa satu persatu. Doa orang pertama, dengan amalnya berbakti kepada orang tua. Orang pertama mengangkat tangannya dan berdoa, menceritakan pengalamannya berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah sangat tua. Ia adalah penggembala kambing. Setiap kali pulang, ia selalu memerah susu untuk orang tuanya lebih dulu, baru setelah itu untuk istri dan anak-anaknya. Suatu malam, ia pulang larut dan mendapati orang tuanya sudah tertidur. Ia pun berdiri saja memegang bejana berisi susu itu sampai fajar menyingsing, menunggu orang tuanya bangun, padahal anak-anaknya sudah merengek kelaparan. Ia tidak mau mendahului atau membangunkan orang tuanya. Ia memohon kepada Allah jika perbuatannya itu ia lakukan hanya semata-mata karena mengharap wajahnya, maka bukakanlah celah bagi mereka dari batu yang menghalangi. Setelah orang itu selesai berdoa, batu besar itu pun bergeser sedikit, cukup untuk memberikan sedikit cahaya, tapi belum bisa dilewati. Orang kedua pun maju dan berdoa, menceritakan tentang sepupu perempuannya yang sangat ia cintai. Ia pernah mengajaknya berzina, tapi wanita itu menolak kecuali dengan imbalan 100 dinar. Setelah berhasil mengumpulkan uang itu dan berada dalam posisi siap melakukan perbuatan dosa, tiba-tiba wanita itu mengingatkannya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau pecahkan cincin atau keperawanan kecuali dengan haknya, yaitu pernikahan." Mendengar itu, rasa takut kepada Allah langsung menyelimuti hatinya. Ia pun bangkit, berdiri, dan meninggalkan uang 100 dinar itu begitu saja, padahal ia sangat mencintainya dan telah bersusah payah mengumpulkan uang itu. Ia memohon kepada Allah jika perbuatannya itu ia lakukan hanya semata-mata karena mengharap wajahnya, maka bukakanlah celah bagi mereka dari batu yang menghalangi. Setelah orang itu berdoa, batu itu bergeser lagi sedikit, tapi masih belum cukup untuk keluar. Kemudian orang ketiga berdoa, menceritakan bagaimana ia pernah mempekerjakan beberapa buruh. Setelah mereka selesai bekerja, ia membayar upah mereka semua, kecuali satu orang yang meninggalkan upahnya begitu saja. Ia tidak mengambil upah itu untuk dirinya, justru ia menginvestasikan upah buruh itu sampai berkembang menjadi sangat banyak.
dari seekor kambing menjadi banyak kambing, sapi, unta, bahkan sampai memiliki penggembala. Ketika buruh itu datang kembali menagih upahnya, ia memberitahukan bahwa semua harta itu, hewan ternak dan penggembala adalah hasil dari upahnya yang ia investasikan. Buruh itu terkejut dan mengambil semua hartanya. Ia memohon kepada Allah jika perbuatannya itu ia lakukan hanya semata-mata karena mengharap wajahnya, maka bukakanlah celah bagi mereka dari batu yang menghalangi. Setelah orang ketiga selesai berdoa, batu akhirnya bergeser sepenuhnya dan ketiga orang itu bisa keluar dari gua dengan selamat. Pelajaran dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus karena Allah. Di saat kesusahan, amal kebaikan itulah yang bisa menjadi perantara doa kita dikabulkan. Berbakti pada orang tua, menjaga diri dari perbuatan dosa karena takut pada Allah, dan menjaga amanah dengan jujur adalah amalan yang sangat mulia di sisinya. Kisah ini juga berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang diuji dan bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah. Dahulu kala ada seorang ahli ibadah bernama Juraij. Ia adalah seorang yang sangat tekun beribadah. Ia bahkan membangun sebuah tempat ibadah khusus untuk dirinya agar bisa fokus beribadah kepada Allah. Suatu hari Juraij sedang khusyuk sholat. Ibunya datang memanggilnya. Ibunya memanggil 3 kali, tapi Juraij bingung apakah harus menjawab panggilan ibunya atau melanjutkan sholatnya. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan sholatnya setiap kali dipanggil karena merasa tidak dihiraukan. Ibunya pun marah dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sebelum ia melihat wajah pelacur." Doa seorang ibu yang kecewa karena ketika memanggil anaknya tapi tidak dijawab. Beberapa waktu berlalu. Suatu ketika, seorang wanita pelacur di daerah itu berselingkuh dengan penggembala kambing dan ia hamil. Ketika ia melahirkan seorang bayi, orang-orang bertanya siapa ayah dari bayi itu. Wanita itu untuk menutupi perbuatannya menuduh Juraij sebagai ayah dari bayinya. Mendengar tuduhan itu, orang-orang marah besar. Mereka datang ke tempat ibadah Juraij, merobohkannya dan memukuli Juraij. Juraij yang tidak bersalah itu terkejut dan bertanya ada apa. Ketika mengetahui tuduhannya, ia tersadar akan doa ibunya. Ia pun tersenyum. Ia meminta agar bayi itu dibawa kepadanya. Ketika bayi itu diletakkan di tangannya, Juraij bertanya kepada bayi itu, "Wahai anak kecil, siapa ayahmu?" Dengan izin Allah, bayi itu berbicara dengan jelas, "Ayahku adalah penggembala kambing." Melihat kejadian yang menakjubkan itu, orang-orang tercengang. Mereka menyadari kesalahan mereka dan memohon maaf kepada Juraij. Mereka ingin membangun kembali tempat ibadah Juraij dengan emas dan perak, tapi Juraij menolak. Ia hanya meminta agar tempat ibadahnya dibangun kembali seperti semula. Pelajaran dari kisah ini, doa seorang ibu memiliki kekuatan yang sangat besar, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Selain itu, kisah ini menunjukkan bagaimana Allah membela hambanya yang tulus dan jujur, bahkan di tengah fitnah yang dahsyat. Keajaiban bisa terjadi jika kita punya keyakinan kuat kepada Allah. Kisah ini juga merupakan salah satu hadis qudsi, yaitu perkataan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya kejujuran, amanah, dan tawakal kepada Allah. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dahulu kala ada seorang lelaki yang ingin berlayar melintasi lautan untuk berdagang. Ia membutuhkan pinjaman uang 1000 dinar dari seorang kenalan. Kenalannya itu meminta saksi dan penjamin. Lelaki itu menjawab, "Allah lah sebaik-baik saksi dan Allah lah sebaik-baik penjamin." Kenalannya itu pun setuju dan meminjamkan 1000 dinar dengan janji pengembalian pada waktu yang ditentukan. Lelaki itu pun berlayar, berdagang, dan berhasil mendapatkan keuntungan. Setelah waktu yang dijanjikan tiba untuk mengembalikan uang, lelaki itu bergegas mencari kapal untuk kembali. Namun ia tidak menemukan satupun kapal. Angin sedang tidak berpihak. Ia merasa cemas, tidak ingin mengingkari janji dan amanahnya. Ia pun mengambil sebatang kayu besar, melubangi
melubanginya, memasukkan 1000 dinar ke dalamnya, lalu menutup lubang itu dengan rapat. Ia kemudian melemparkan kayu itu ke laut sambil berdoa, memohon kepada Allah yang Maha Tahu akan amanah dan tawakalnya untuk menyampaikan uang itu kepada temannya. Setelah berdoa, ia melemparkan kayu itu ke laut dan terus menunggunya. Kemudian ia kembali mencari kapal untuk pulang. Sementara itu, orang yang meminjamkan uang atau kenalannya tadi juga datang ke pantai, menunggu kedatangan kapal yang mungkin membawa temannya dan uangnya. Saat ia menunggu, ia melihat sebatang kayu besar terapung di laut. Ia berpikir mungkin ia bisa menggunakan kayu ini sebagai kayu bakar. Ia pun mengambil kayu itu dan membawanya pulang. Ketika ia menggergaji kayu itu, ia menemukan 1000 dinar di dalamnya, bersama dengan sebuah surat kecil yang menjelaskan apa yang terjadi. Ia pun bersyukur kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, lelaki yang meminjam uang akhirnya berhasil mendapatkan kapal dan kembali ke kampung halamannya. Ia segera menemui kenalannya itu dan membawa 1000 dinar lain untuk mengembalikan pinjamannya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menemukan kapal sebelum ini. Kenalannya itu tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyampaikan pembayaranmu melalui kayu yang kamu kirimkan." Masya Allah. Pelajaran dari kisah ini mengajarkan pentingnya amanah, kejujuran, dan tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika seseorang tulus dalam menjaga amanah dan berjanji serta bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam kesulitannya, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar yang tidak terduga. Allah adalah penjamin terbaik bagi hambanya yang jujur dan tulus. Saudaraku cahaya iman, 3 kisah ini adalah pengingat yang kuat bagi kita bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan menyebutkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, atau ketika kita berada dalam kejujuran dan amanah yang tinggi, maka Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Jika Anda suka konten seperti ini, silakan subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.